Tapi sebelum ke situ, gimana? Pertanyaannya tadi ada red team sama blue team. Ini kalau yang mungkin belum pada tahu nih gitu, boleh cerita sendiri nggak? Red team apa, blue team apa gitu? Dan apakah mungkin juga di company kan tadi ada jelas ada di company ada red team, blue team. Apakah di company itu pasti rata-rata punya seperti itu atau gimana ya gitu? Kalau untuk blue team itu biasa mereka ada. Karena kan start dari firewall sendiri aja itu bisa kita sebut dengan blue team. Oh itu secara teknikal, secara hardware ya. Teknikal, tapi betul. maksudnya secara tadi kita bicara blue team itu adalah sebenarnya bertahan ya. Benar nggak sih? Bertahan ya. Betul. Jadi ini adalah defensive layer ya ceritanya defensive gitu layer. ya. Jadi defensive layernya kalau kita bilang blue team berarti ini orang yang menjalankan defensive layer ya tadi ya. Atau betul. orang atau tim yang menjalankan. Oh oke. Kalau red team Mas? Kalau red team itu lebih ke orang yang mengetes ya, itu bisa internal biasanya ini banking, finance karena memang continue dilakukan seperti pentest gitu, mereka punya tim red sendiri. Sedangkan ya beberapa company dia akan outsource keluar. Berarti kalau saya simpulkan sedikit bahwa tadi terkait dengan kita bilang ada defensive, red team ini tadi berarti offensive ya, yang menyerang ya timnya. Cuman tadi kalau kita bilang ke company, nggak semua company juga mungkin sebenarnya mungkin punya tapi tidak terstruktur dalam kata-kata bahwa ini adalah red team atau blue team ya gitu kali ya. Betul. Terus tadi yang red team itu karena mungkin keterbatasan keterbatasan resources dan lain-lain. Jadi akhirnya bisa, gitu. Tapi kalau blue team itu rata-rata berarti setiap company itu ada ya berarti ya. Mostly ada. At the minimal adalah secara teknikal ya, maksudnya secara hardware ya, ada firewall, ada lain-lain ya, gitu. Nah di situ itu biasanya mereka hanya fokus di situ perkembangannya. Berarti lebih banyak ke kita bilang kepada ke technical / hardware ya, mungkin ya gitu ya. Technical / hardware betul. Nah makanya ada yang beberapa kurang di sisi proteksi terhadap employee-nya sendiri. Padahal itu sangat penting, Mas. Karena employee-nya sendiri kan kita umpamakan ini rumah nih. Rumah memiliki pagar. Dari sisi blue team itu memagari lah, memproteksi. Sedangkan dari red team melakukan tes apakah kuat pagar tersebut atau tidak. Sedangkan employee-nya sendiri itu orang yang keluar masuk, pemilik rumah tersebut. Dan mungkin juga orang-orang itu juga secara umum nggak punya either knowledge atau skill terkait dengan security ya. Jadi kalau mungkin konteks tertentu kita bilangnya common user ya gitu ya. Common user, ya, betul. Ya mungkin orang yang hanya sebagai pengguna biasa saja ya, yang dia mungkin tidak pernah ngurusin atau ngurusin server misalnya atau segala macam, jadi benar-benar pengguna ya gitu. Dan ini ternyata isu ya sebenarnya, bisa jadi isu ya gitu. Iya pasti. Karena seperti tim finance, tim HR ataupun tim di luar IT tersebut itu kan tetap menggunakan email, tetap menggunakan komputer, mereka bisa akses dari rumah selain dari office ya. Nah itu masih ada potensial tuh. Berarti memang bahwa walaupun common user tapi secara service atau secara layanan sebenarnya mereka sudah mendapatkan ya gitu kan. Misalnya gitu konteksnya kan tadi kalau company ya rata-rata hampir semua company punya email, company misalnya mendapatkan akses internet, laptop dalam konteks menjalankan pekerjaannya kan berarti gitu. Nah, tadi balik ke awal cerita tentang tentang rumah tadi. Nah, kan ketika rumah itu tadi udah disiapkan ada pagar dan ada segala macam. Kenapa sih kita sekarang harus mikirin yang di dalam rumahnya gitu? Terutama adalah orang yang ada di dalam gitu yang tidak tahu pagar isinya apa dan lain-lain gitu kan gitu. Iya. Jadi kalau yang employee-nya sendiri atau orang yang di dalam rumah tersebut, mereka kan otomatis keluar masuk ya untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Mereka sering keluar masuk, mereka masuk melalui pintu lupa ditutup, lupa dikunci atau mereka taruh kunci tersebut sembarangan, itu sangat potensial untuk disusupi lah oleh orang yang tidak. Berarti kalau sedikit ngambil kesimpulan bahwa yang namanya manusia ini sebenarnya salah satu mungkin saya nggak bilang isu ya, tapi salah satu yang jadi concern karena salah satu kebiasaannya ya gitu ya. Kebiasaan maksudnya gini, ketika dia keluar masuk dan masuk
dia lupa kunci pintu, ketika dia mulai masuk dia tahu ternyata mungkin kuncinya ditaruh di bawah karpet dan lain-lain, seperti itu dia. Ya. Oke, bisa jadi seperti itu ya. Walaupun sebenarnya dalam konteksnya pagernya ini udah kuat gitu ya, pagernya udah kuat banget nih gitu. Ternyata mau ditabrak mobil dapat segala macam juga udah kuat gitu kan. Tapi ternyata masih tetap ada risiko karena ada orang yang keluar masuk kan gitu kan ya. Betul. Okay. Jadi sekuat apapun pagar tersebut gitu, tim red team atau blue team, kalau employee-nya sendiri kurang aware, itu possibility-nya sangat besar. Oke. Untuk kalau ada contoh nggak kira-kira sebenarnya mungkin insiden atau apa sesuatu yang pernah terjadi terkait, atau mungkin bukan contoh lah, resiko sih sebenarnya. Kenapa kita harus memberikan saya bilang awareness ya, pengetahuan tambahan ya mengenai sebenarnya. Jadi dari user biasa menjadi user yang paham tentang security gitu. Itu mungkin apa resiko atau apa sih sebenarnya, kenapa sih gitu? Ya, jadi mungkin yang paling sederhana aja ya. Contohnya ketika dari sisi yang sering terjadi ini di sisi finance ya, itu dari email yang masuk berupa phishing. Phishing itu seperti kita misalnya sapien.id. Ada penyerang menggunakan inisial mirip-mirip dengan sapien.id misalnya. Domain ya maksudnya. Domainnya sapiens1.id gitu kan. Kadang mereka nggak aware nih kalau kita belum educate mereka. Mereka langsung akan buka email tersebut, running attachment ataupun membuka link. Itu udah bisa sebagai jalur masuk penyerang melalui hal itu. Itu hal yang paling sederhana aja ya. Karena kita pakai email itu setiap hari ya, setiap hari. Kalau ya saya nggak bilang corporate life, tapi nggak usah corporate. Setiap hari aja kita sebagai user biasa juga sebenarnya menggunakan email ya. Betul. Gitu. Apalagi maksudnya dalam konteksnya kita juga hidup dunia modern ya. Kita pegang gadget, pegang handphone itu sudah hampir kebutuhan harian gitu kan. Betul. Itu berarti memang tetap resikonya juga masih banyak sekali ya gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi sebelum ke sana dulu kita mau liatin dulu deh siapa nih yang pada join ini. Saya hi dulu nih. Waduh, lumayan nih. Baik. Oh, ada teman kami dari CM. Wah. Halo. Kaiming 79 ya. Wow, ada berapa? Ini mungkin kita kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung di sini. Ini ada pertanyaan, Mas Imam. Bentar dulu, kita sebelum ke sana dulu. Kita balik ke ini dulu tadi yang terkait yang apa namanya, yang user dulu sebentar gitu. Nah, sebenarnya konteksnya ketika user itu apa namanya, bagian dari resiko, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, itu tuh pentingnya security awareness. Jadi melalui solusi kita, kita kerjasama dengan Sense Institute. Kita akan educate employee tersebut supaya aware mengenai kemungkinan cyber attack melalui user ini ya, atau melalui si employee ini ya gitu ya. Betul. Dan kita juga sebenarnya ada event juga nih Mas. Oh iya gitu. Tapi menarik nih sebelum ke kita nanti kita event ya. Boleh. Pertanyaan yang tadi balik lagi ke kira-kira resiko apa sih sebenarnya yang akan dihadapi baik entity bisnis, corporate atau mungkin secara pribadi kalau kita nggak memahami tentang awareness ini, tentang cyber security awareness ini gitu. Minimum apa sih yang harus kita pahami sehingga kita tuh paling minimum banget itu memahami bahwa ternyata ini penting ya gitu. Bahwa awareness ini penting baik buat kita secara pribadi ataupun buat secara ya kita saat ini misalnya sebagai pegawai dari sebuah institusi bisnis dan atau mungkin pelaku bisnis atau orang lain gitu. Ya karena memang tadi sih yang keamanan dari sisi red team atau blue team itu tidak cukup. Tapi berarti sorry sepotong. Jadi konsep tadi bahwa security awareness ini resiko yang paling penting adalah berarti ada kemungkinan mungkin adalah kerugian ya, paling mungkin ya. Kerugiannya pasti. Kerugiannya itu bisa
dalam bentuk misalnya waktu, uang misalnya, ataupun mungkin yang lain-lain. Tapi kalau mungkin contoh realnya aja Mas. Contoh realnya itu ada salah satu company nih. Company itu retail. Company retail, mereka dapat email seperti yang tadi saya ceritakan. Di situ mereka ada dari luar meminta pembayaran invoice. Itu umum ya, karena kan umum kan ya. Mereka kira dari ya, dari supplier mereka. Mereka bahkan sampai melakukan payment. Dan itu dampaknya luar biasa. Yang ternyata ketika melakukan payment adalah itu ternyata palsu. Dari luar itu. Berarti ya kemudian ya teknikalnya tadi apalah gitu, mungkin di-hack atau apa kita nggak tahu ya, tapi konteksnya karena dia nggak aware, dia langsung main apa namanya, saya langsung kirim, ini langsung kirim aja gitu kan gitu. Padahal mungkin sebenarnya tanda-tandanya ada ya? Ada. Nah itu yang dipelajari di security awareness itu. Jadi dalam konteks awareness tadi, misalnya kita nanti mau training, mau apa segala macam, sebenarnya juga ya istilahnya kita juga harus bukan pintar sih bahasanya, nanti akan bisa membaca tanda-tanda gitu berarti ya. Betul. Bahwa misalnya ini terjadi sesuatu, terjadi ini, terjadi itu gitu kan. Oke. Anyway, sebelum ke sana ada pertanyaan kah gitu? Udah ada banyak nih. Dari Satrio Safira Safanah. Ya thank you nih sebelumnya atas pertanyaannya. SOC itu adalah Security Operation Center, Mas. Security Center itu apa ya, Mas ya? Itu kita kayak command center. Di situ ada tim, tadi ada blue team, red team, jadi bergabung jadi satu. Semua log biasanya mereka menggunakan salah satu tools namanya SIEM. Jadi situ, ini adalah satu tim yang memang secara khusus melakukan monitoring. Monitoring termasuk juga nanti adalah ketika ada insiden dia juga melakukan respon berarti gitu ya sebetulnya. Betul. Jadi harus. Jadi secara umum ya memang pasti ada tools ya gitu untuk membantu mereka gitu kan. Cuman dalam konteks tadi ada orang dan lain-lain, ini orang inilah yang tim inilah yang kemudian melakukan monitoring dan kemudian nanti ketika ada insiden atau ketika ada kejadian dia melakukan respon dan kemudian mungkin benerin kali termasuk kali ya? Iya. Nah nanti yang benerin yang blue team. Red team bantu analisa karena kan dia yang udah familiar ya dengan attack semacam itu kan dari alert-alert yang masuk. Good. Ada pertanyaan lagi nih, apalagi Mbak Indah? Menghadapi serangan cyber baiknya kita perkuat teknologi atau manusianya duluan ya? Wah, pertanyaan menarik banget nih itu. Gimana menurut Mas Mudita? Ya kalau untuk teknologi sendiri itu lebih banyak related sama tadi ya beberapa tools yang digunakan baik dari red team atau blue team, tapi itu harus bersamaan dengan orangnya juga nih. Percuma kita kuat gitu dalam hal teknologi, tapi ternyata awareness dari orangnya sendiri kurang, tetap aja akan tertembus. Jadi kalau bahwa walaupun kita istilahnya menginvestasikan effort dan mungkin dalam bentuk capital terkait untuk memperkuat tadi kalau kita cerita rumah itu dalam memperkuat pagar, tapi kalau ternyata kita juga lupa untuk si orangnya ini resikonya juga akan sama dan mungkin bisa lebih besar dong resikonya ya. Bisa ya, karena sangat besar. Maksudnya tuh gini, kalau misalnya kata analogi kita adalah rumah ada pagarnya udah kita keluarin, ditubruk tank nggak apa-apa, ditubruk rumah nggak apa-apa gitu kan. Ternyata ada yang buka dari dalam, kuncinya dibuka dari luar, padahal sebenarnya harusnya kuncinya nggak boleh dibuka gitu bisa. Terus atau misalnya sudah dikasih kunci, Bapak Ibu ini kuncinya pakai ini ya, kuncinya tolong disemen baik-baik ya. Terus kemudian ternyata malah si Bapak Ibu ini kuncinya ditaruh di bawah karpet, di bawah apa? Welcome itu loh Pak. Keset, aduh ya Allah keset. Itu ya itu berarti sebenarnya bisa jadi karena behavior itu kan gitu bahwa nanti kita bilang bahwa Anda kita sudah secure pagernya kuat segala macam, tapi ternyata
ya resikonya karena kita tidak dikasih tahu nih si bapak ibu ini alot yang rumah yang bolak-balik masuk itu, sehingga risiko bahwa rumah itu akan kepalingan kebobolan juga akan masuk ya. Iya, makanya sayang aja itu investment. Seberapa mewah teknologinya, tapi kalau dari kesadaran orangnya sendiri masih belum bisa open terhadap security itu sangat disayangkan sih. Jadi mungkin bukan bukan bad investment, tapi lebih ke arah sayang. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kalau dibilang teknologi otomatisasinya sebenarnya seperti kayak ayam dan telur ya, mirip-mirip ya gitu ya. Mana yang duluan? Tapi sebenarnya harusnya kalau dalam konteks ini mungkin bukan ayam dan telur, tapi dua-duanya harus dikuatkan ya gitu. Jadi bersamaan. Teknologinya juga dikuatkan, orangnya juga harus dikuatkan kan gitu ya. Iya, betul. Lanjut nih kayaknya. Masih ada lagi Om? Masih belum ada. Silahkan ya kalau yang ada pertanyaan terkait cyber security, terutama mungkin di customer. Oh ya, saya mau cerita Mas sedikit. Monggo silakan. Jadi terkadang nih ya, dari sisi customer, kadang nih sering ditemui lah gitu. Mereka itu kurang aware mengenai cyber security karena menganggap saya fine-fine aja. Website saya tidak dihack gitu, website saya normal, sistem saya normal. Padahal biasanya namanya itu hacker gitu ya dan sejenisnya, mereka itu masuk, kemudian mereka akan taruh satu ini ya kayak menarik data dari sisi customer diam-diam gitu, karena ya namanya pencuri ya, nggak ada yang pencuri keluar kecuali memang yang cari muka gitu kan. Nah mereka diam-diam ambil data, kemudian data tersebut mereka jual tuh di dark web ataupun berbagai ini, diam-diam ke kompetitor kan. Itu sangat disayangkan. Makanya kalau banking, finance itu mereka udah mengharuskan tuh untuk memperkuat cyber security mereka. Jadi mungkin sedikit related ke tadi ya cerita tentang data gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita spesifik berbicara dengan Indonesia, nggak usah di luar mungkin terlalu jauh. Di Indonesia itu juga sebenarnya insiden-insiden terkait dengan kebocoran data, terus mungkin dalam bahasa tertentu dan ransomware itu sebenarnya salah satunya bahwa kemungkinan terjadi itu karena user. Pasti. Bahwa user tidak aware ya gitu. User tidak aware. Bahwa kalau dalam konteks teknikalnya tadi teman-teman sudah dikerjakan banyak hal, sudah dikerjakan ini, tapi ternyata ketika sudah diperkuat ternyata orangnya nggak kuat gitu kan, ternyata Jadi sebenarnya bisa jadi saya nggak bilang sangat umum ya, tapi saya bilang bahwa ya ternyata sangat penting juga ya gitu ketika untuk membuat si user, Indonesia kita bilangnya user adalah aware ya gitu dengan sebenarnya aware dengan lingkungannya dia sendiri ya, pertama ya, maksudnya dalam konteks cyber security itu kan lingkungannya dia kan gitu. Iya. Misalnya password, misalnya nggak boleh download kayak gitu-gitu. Iya. Tapi balik gitu, kira-kira aktivitas apa sih sebenarnya yang kalau dari sisi user yang berpotensi sebenarnya untuk membuat kalau tadi kita cerita bahwa kalau kita ceritakan mungkin saya cerita awal adalah kalau ngomongnya kunci adalah password ya gitu. Aktiviti lain apa sih yang related yang kira-kira membuat tadi pagernya udah kuat banget kok tahu-tahu jadi pagernya bisa runtuh, atau karena si aktiviti dari user ini gitu. Selain tadi password itu biasanya apa sih gitu? Selain password sama email tadi kan, email udah ya, password udah. Password, buka attachment email sembarangan gitu. Web. Surfing. Kita browsing itu juga salah satu activity yang rentan juga sih. Itu kita harus ada awareness juga. Kita harus visit ke website tertentu, itu kita perlu blokir lah karena potensinya sangat besar juga di situ. Jadi website tertentu maksudnya. Tertentu. Nggak perlu dijelaskan kan di sini ya. Menarik kalau tertentu gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya yang maksudnya terkait dengan awareness tadi ya gitu makanya training yang bagaimana sih caranya meningkatkan awareness ini gitu
salah satunya sebenarnya ada training ya gitu kan. Ada training gitu. Ada training. Selain training kira-kira apa lagi Mas gitu? Apakah mungkin kayak kalau umum tuh kampanye biar tahu ini gue atau gimana gitu? Oh kalau maksudnya dalam konteks meningkatkan ke awareness-nya gitu. Ya, kan training biasalah training, gitu. Nama di mana-mana training umum nah, tapi one by one. Nah, ini ada kayak kita bikin webinar, workshop. Itu juga sering dilakukan juga tuh, ataupun dari tim cyber biasa akan announce by email mengenai update keamanan yang terkini seperti apa. Kalau dites possible nggak? Bisa, itu bisa banget. Maksudnya phishing gitu ya. Ya kan maksudnya ada macam-macam kan. Kita kalau kita ngomong tes gitu. Jadi kita bisa ngeliat tes gitu. Tes misalnya ya kalau kita ngasih tahu kan sekarang lagi umum tuh gitu yang apa namanya yang di WA pakai undangan lah gitu segala macam. Itu bisa apa namanya kan sebenarnya apa namanya saya bilang adalah dia adalah menggunakan weakness-nya manusia atau kita bilang namanya sosialnya manusia sehingga orang ini melakukan sesuatu. Karena maksudnya gini, konteks umumnya kan kita bilang kalau umum orang sekarang adalah karena sebenarnya karena COVID sih sebenarnya kemarin sehingga orang mengirimkan undangan sudah tidak fisik lagi tapi menggunakan undangan digital. Banyak ya. Gitu. Ini yang lagi umum terus kemudian yang lainnya sehingga kalau kita ngomong ke konteks user apa namanya user umum ya atau mungkin pengguna umum yang tidak di luar corporate itu kan kehidupan mereka kan rata-rata sekarang ada di web di handphone ya gitu kan. Betul. Nah, betul. Activity related ke handphone ini juga bisa juga akan merugikan dirinya dia sendiri dan corporate bisa jadi dong ya. Iya, masih ada. Karena kan maksudnya ya kalau kita lihat konteksnya terakhir kan COVID itu membuat si kita jadi ya WFH terus apa namanya remote job, remote work sehingga antara apa namanya bukan hidup sih corporate life dengan private life itu somehow apa ya mulai merge ya kan terutama dengan device pribadi gitu minimal banget kan email ya gitu kan. Oh iya. Ya bayangkan aja kalau ternyata misalnya si siapa namanya si ya let's say karyawan kantor gitu kemudian dia ya tadi apa kena apa ya social engineering saya bilangnya ya gitu. Social engineering sehingga dia mendownload tanpa dia tahu ternyata dia di belakang si aktivitinya dia ngambilin password, ngambilin apa segala macam dan di situ ternyata ada passwordnya kantor. Wah, itu bagaimana itu kan gitu kan. Ya. Tentu ini sesuatu yang nanti juga akan dibahas kan dalam training ini kan. Oh iya pasti. Maksudnya dalam konteks awareness itu kan sesuatu aktiviti yang sangat dibahas kan berarti ya? Pasti karena itu ada materi-materi yang dapat kita pilih sih di dalam security awareness training ini. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kondisi environment di company kita. Berarti kita ngelihatnya konteks dengan company-nya itu berarti bisa disesuaikan dengan training kan gitu dengan materi yang nanti akan dibagikan. Misalnya tadi kalau kita cerita awal ada email masuk, berarti kita bisa cerita tentang kita bilang namanya hacking email atau email compromise gitu. Terus kemudian nanti kalau dia bisa ternyata buka website terus kemudian nanti misalnya kena kalau zaman dulu kita bilang kena virus ya Mas ya. Iya, apa aja virus dah pokoknya. Zaman dulu kena virus gitu. Betul. Ya mungkin orang masih tetap nganggapnya itu virus ya walaupun mungkin namanya udah berubah ya gitu. Berarti sekarang pun kalau kita masang apa namanya kayak antivirus dan segala macam juga tetap nggak perlu ya gitu kan? Tetap perlu lah. Masa antivirus tetap kan di endpoint-nya kita juga harus monitor untuk diproteksi. Wah, ini lumayan nih sudah mau mendekati. Tapi ada satu pertanyaan nih menarik gitu kan, gitu. Ya. Ada dua. Dua. Trainingnya offline atau offline biasanya? Nih. Trainingnya online apa offline, Mas Budita? Jadi untuk kalau di cyber security awareness sendiri, itu solusinya dari Sapiens ya sebenarnya. Pasti, iya, betul. Kita ada beberapa runtutan ya untuk training itu. Jadi kalau yang modelnya itu one by one tadi seperti training itu bisa online. Jadi satu persatu akan mengisi kayak semacam kuesioner interaktif juga. Kuesionernya nggak monoton cuman nanya ini keamanan ini apa itu enggak. Nanti lebih interaktif, di situ ada gambar, ada video. Bahkan ada kayak semacam mini quiz gitu, lebih menarik lah. Berarti computer based training berarti ya. Betul. Dan kalau orang bilang jadinya online ya gitu ya. Online. Nah nanti offline-nya mungkin lebih ke webinarnya.
Karena selain personal kita activity juga offline-nya ya. Offline-nya ada. Dikumpulkan jadi satu, di situ mungkin kita bisa show hasil dari personal trainingnya, hasilnya seperti apa, mana yang belum aware dan tidak departemen mana yang harus di-highlight atau tidak gitu. Itu tetap diperlukan sih sebenarnya. Oke. Itu dalam package kita ada lah. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apa kelebihan dari Sans dibanding platform lainnya? Wah, ini menarik sekali nih. Yang belum tahu kita kebetulan secara solusi kita tadi membawa apa tadi Mas? Sans Institute. Sans partner ya. Sans itu sebagai partner kita ya berarti betul, ya. Betul. Gitu. Jadi terkait dengan itu tadi gitu kelebihan dari Sans itu. Kenapa sih kita milih Sans gitu? Kalau Sans itu sudah capable ya. Dia banyak mengeluarkan sertifikasi selain cyber security awareness. Berarti berpengalaman ya berarti. Dia sangat berpengalaman. Pionir bisa dibilang salah satu seperti pionirnya. itu. Berarti Sans itu salah satunya keunggulannya adalah beliau company ini adalah salah satu company yang saya bilang mungkin pioneer atau kita bilang adalah pioneer dalam dunia cyber security ya. Betul. Dan ini kita partner di Indonesia. Oke, jelas itu pasti partner Indonesia yang satu-satunya. Gitu. Nah, tapi terkait dengan yang apa tadi, yang salah satunya adalah pengalaman gitu kan, dan pengalaman gitu. Dari sisi kontennya gimana, Mas? Kalau dari kontennya, materi tadi ada banyak. Terus juga bisa di customize. Tentunya disesuaikan dengan environment customer juga bisa di perusahaan masing-masing seperti apa kondisinya. Itu bisa kita update. Terus juga mereka itu selalu continue update materinya. Jadi kontennya update terus berarti. Update terus. Kadang kan ada yang ya udah asal bikin udah jadi, ternyata sebulan kemudian ada serangan baru, kan kita selalu up to date tuh namanya serangan. Berarti keywordnya adalah update. Ya. Ini sebelum kita tutup nih kayaknya ada satu pertanyaan menarik nih gitu. Dari Mas Ganang Bawono. Mantap nih. Ini keren banget pertanyaannya gitu kan. Ya, manusia sebagai subjek dalam keamanan cyber, ada gak sih deteksi dini jika ada gelagat untuk user atau manusianya melakukan kompromis yang rentan terhadap keamanan cyber itu sendiri? Nah, deteksi dini ya, dari sisi user ya berarti ini ya. Ya, seperti manusia sebagai masih ada. Sebenarnya ini menarik Mas kalau melihat pertanyaannya. Mas Imam ya. Sebenarnya pertanyaannya menarik karena tadi kita ngobrol tentang manusia ya gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahwa ada deteksi dini, mungkin sedikit susah kalau kita memang tidak punya monitoringnya sebenarnya. Konteks di orangnya ya gitu kan. Tapi kalau kita melihatnya itu sebenarnya mulai dari behavior paling utama. Kalau pendapat saya ya gitu, bahwa sebenarnya yang paling perlu kita lihatin adalah dari sisi behavior hariannya aja kalau kita lihatin. Gitu. Ini contoh nih gitu. Kalau saya simpelnya gitu. Kalau misalnya somehow ini kalau kita ngelihatnya di dalam dunia umum lah, dunia kerja gitu. Contoh saya melihatnya kalau kita ngelihat di meja gitu ya, meja orang gitu kan. Somehow itu terlihat ada scattered lah gitu, dokumen dan lain-lain. Menurut saya itu perlu perlu dilihat lagi itu orang itu, karena bisa jadi orang itu tidak aware. Kenapa? Karena di dalam itu ada dokumen-dokumen yang bisa mungkin jadi kompromis. Bisa jadi dokumen finance, dokumen ini gitu kan. Itu kelihatan yang pertama. Maksudnya mungkin deteksi visual yang pertama bisa kelihatan. Mungkin Mas pernah lihat nggak kalau ada berapa user itu sering menempelkan sticky note. Nah, itu juga penting tuh. Nah, ditempel-tempel tuh sampai penuh. Sampai kadang-kadang kan lupa password ditulislah di situ. Ditulis di situ. Benar. Berarti itu sebenarnya itu satu deteksi dini bahwa memang si user ini sudah tidak, sehingga kita butuh awareness training kan. Betul. Gitu kan? Kita harus kasih tahu, educate itu berbahaya sekali. Nah, sama ini kalau aku ngelihatnya tuh lagi nih, kalau di dunia kerja lah umum, itu kadang-kadang komputernya nggak di lock. Nah, itu juga simple banget itu. Tapi ini menarik banget sih sebenarnya gitu, karena ngelihat ya kadang-kadang memang mungkin nggak sengaja, tapi kalau ya itu tidak tidak diinformasikan bahwa behavior tersebut akan
berujung atau punya resiko, nah mungkin user itu akan melakukan hal yang sama terus. Jadi ya itu tadi deteksi dininya itu gitu. Iya. Tapi anyway, kayaknya kita udah mau habis nih waktunya. Tapi sebelum ini, kayaknya tadi banyak pertanyaan. Akan lebih asik lagi kalau kita ini loh punya event ya. Kita punya pasti, event kan ya. Pasti. Jadi buat teman-teman kita rencana ada punya event. Nanti detailnya akan kami informasikan ya gitu kan di kolom komen. Link nanti ada link, silakan join ya. Jangan lupa silakan join. Eventnya cukup menarik. Apa yang kita bicara hari ini tuh sebenarnya masih sedikit kecil ya gitu. Dan detailnya di sini. Betul. Dan kita jangan lupa ada expertnya. Oh pasti. Iya kan. Yang lebih expert dari kita kan cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah ini lebih expert lagi dari kita. Beliau praktisi gitu kan. Dan beliau juga memang yang orang sangat berkecimpung di dalam dunia cyber security, baik menjadi kalau tadi pada blue team, red team ya gitu. Jadi kayaknya udah semua jadi orange ya kali ya. Ya itu nanti silakan diklik di linknya dan teman-teman nanti silakan daftar. Dan ada yang menarik yaitu door prize. Door prize. Sama kita akan memberikan free assessment. Oke, jadi jangan lupa join ke teman-teman. Nanti ada yang join nanti akan dapat free assessment. Nanti kalau yang beruntung akan dapat door prize. Nanti free assessmentnya jadi kita tahu bahwa seberapa security awareness kah kita. Nanti tadi deteksi dini itu tadi ceritanya yang dari Mas Gana tadi. Iya, deteksi. Mau dari HR, mau dari IT atau dari yang lain silahkan. Jadi bisa mengukur seberapa rentan company atau perusahaan atau orang tersebut. Oke. Gitu. Sip. Mantap banget nih, kayaknya udah waktunya udah 30 menit aja. Iya, udah lebih 30 menit, kayaknya cepet banget gitu. Ya, oke lah kalau gitu teman-teman, kayaknya seru banget nih dari tadi gitu kan. Teman-teman udah join, thank you banget atas waktunya gitu kan, yang sudah pada join dari awal dari sampai akhir. Udah tanya-tanya ya. Yang tanya-tanya, terima kasih juga udah bertanya. Kalau yang belum dijawab nanti akan kita coba jawab lewat DM gitu kan. DM silakan. Kayaknya udah ya. Dan yang terpenting ya, jangan lupa stay tune di IG Sapien terus ya. Terus nanti ada topik-topik lain ya. Oke, yang menarik juga. Nah, untuk yang hari ini jangan lupa follow juga IG-nya kita, nyalain notifikasi supaya nanti kalau kita live itu langsung muncul tuh, cung gitu kan. Nah, itu keren tuh kan gitu. Dan follow LinkedIn Sapien juga. Iya. Karena kita juga up to date di LinkedIn. Ada YouTube juga sebenarnya juga. YouTube ada. Ada YouTube juga gitu. Banyak kontennya di YouTube lah. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas waktunya semuanya. Selamat sore menjelang malam. Salam Sapien. Terima kasih.